Ini semua, tahukah kamu bahwa Bill Gates, pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya di dunia, menyebut Indonesia dan Malaysia sebagai tempat kiamat bumi. Dalam blognya pada bulan Februari lalu, Gates mengkritik maraknya perkebunan kelapa sawit di kedua negara tersebut yang disebut menyebabkan deforestasi besar-besaran dan menyumbang sekitar 1,4% emisi global. Menurutnya, pengolahan minyak sawit yang sering digunakan dalam makanan sehari-hari seperti kue dan mie instan ini berdampak negatif pada lingkungan dan memperparah perubahan iklim. Penasaran dengan pernyataan kontroversial ini? Mari kita simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pernyataan Bill Gates yang kontroversial tersebut menuai pertanyaan. Mengapa hanya Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai penyebab kiamat bumi? Faktanya, produksi lemak dan minyak hewan serta tumbuhan secara global menyumbang sekitar 7% emisi gas rumah kaca, dan kelapa sawit dari kedua negara tersebut hanya berkontribusi sekitar 1,4%. Tudingan ini dinilai tendensius, mengingat negara-negara Uni Eropa sebelumnya pernah mengajukan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia untuk memboikot produk-produk kelapa sawit Indonesia. Dengan alasan yang sama, mereka menuduh produk ini tidak ramah lingkungan dan menyebabkan deforestasi. Sikap Uni Eropa ini, termasuk dari Belanda yang pernah menjajah Indonesia, ditanggapi oleh Kementerian Perdagangan Indonesia sebagai alasan yang dibuat-buat. Mereka menyatakan bahwa alasan tersebut adalah kebohongan besar yang disampaikan karena minyak nabati yang diproduksi oleh negara-negara Uni Eropa seperti rapeseed tidak mampu bersaing dengan minyak sawit dari Indonesia yang jauh lebih murah. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa tuduhan Bill Gates mungkin berkaitan dengan upaya negara-negara Eropa untuk memboikot minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen terbesar di dunia. Menurut data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi CPO atau crude palm oil Indonesia pada periode 2022-2023 mencapai 45,5 juta metrik ton. Sementara Malaysia memproduksi 18,8 juta metrik ton. Bersama-sama, kedua negara ini menguasai sekitar 77% produksi dan pasokan CPO global. Dominasi ini membuat cemburu banyak negara, terutama di Eropa, yang mungkin merasa tersaingi. Hal ini bisa jadi alasan mengapa Bill Gates, yang dikenal sebagai filantropis global, menyebut Indonesia dan Malaysia sebagai tempat kiamat bumi karena kelapa sawit. Untuk melawan diskriminasi ini, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini sepakat untuk bekerja sama. Mereka berkomitmen untuk melawan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit dari kedua negara. Perjuangan Indonesia untuk menjadi negara maju seringkali dihadang oleh negara-negara besar yang tidak rela melihat Indonesia sejajar atau bahkan melampaui mereka. Selain kelapa sawit, Indonesia juga menghadapi tekanan internasional terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi sekitar 1,8 juta metrik ton pada tahun 2023, jauh di atas Filipina, Rusia, Kanada, dan Australia. Nikel merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat yang sangat dibutuhkan oleh industri modern. Sekitar 48% kebutuhan global akan nikel dipasok oleh Indonesia. Pada masa lalu, Indonesia mengekspor biji nikel mentah yang menguntungkan negara-negara pengimpor
karena mereka bisa memproduksi produk bernilai tinggi dari bahan baku tersebut. Namun, sejak 1 Januari 2020, Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel dan mendorong hilirisasi, sehingga Indonesia kini mengekspor produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih besar. Kebijakan ini terbukti efektif. Pada tahun 2022, nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 33,81 miliar dolar Amerika, meningkat 745% dibandingkan dengan ekspor biji nikel pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor produk nikel Indonesia terus meningkat setiap bulannya. Sebagai contoh, pada bulan April 2024, ekspor produk nikel meningkat sebesar 45,85% dibandingkan bulan sebelumnya. Program hilirisasi nikel ini, meski mendapatkan protes dari negara-negara Uni Eropa dan beberapa LSM yang mengklaim merusak lingkungan, membawa manfaat besar bagi Indonesia. Program ini telah meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam industri global. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia dan menjadikannya negara industri maju di masa depan. Dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk jadi, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan posisi Indonesia di panggung global dan mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Itulah tadi sorotan kontroversial Bill Gates terhadap industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Pernyataan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan reaksi, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentang. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan sambil memajukan sektor ekonomi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan seluruh aspek secara adil, termasuk kontribusi positif industri ini terhadap perekonomian lokal dan juga global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.